diam-diam di dalam hati ini, walaupun niatnya karena Allah untuk sholat, untuk ta'aruf, tapi orang lain tidak tahu dalam hatiku ada riya supaya dipandang orang. Lah, contoh inilah Pak yang tidak boleh. Mending berbajulah rawek. Tahu rawek? Tapi Rasulullah tidak mengajari seperti itu. Rasulullah mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tampilan jasmaniyah ruhaniyah berakhlak pada Allah. Niki berat Pak. Sebab pada umumnya manusia secara fisik manakala bergelimpangan dengan indahnya duniawiyah, itu biasanya mancep, menusuk, masuk di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fasal yang nomor 15 masih membahas perkara yang menjadikan gelapnya hati. Yang fasal ini akan menerangkan tentang bagusnya satu pakaian. Ini khusus bagi ahli hijab pasti Pak. Muncul sifat yang Allah cela, yaitu riya. Jadi ada riya syirik di mana niatnya untuk dibuat kebaikan, sholat contohnya, tapi di dalam hati ingin dilihat orang. Kalau bajunya bagus, bahkan bermerek, seperti jas iki Pak, merek lho nggih, iki bermerek tapi rata ramelu tuku nggih.
Ini setahu saya, seingat saya pakai itu cuman 2 kali ini. Padahal sudah 1 tahun. Itu tadi, nggak ikut beli. Pun diam-diam di dalam hati ini, walaupun niatnya karena Allah untuk sholat, untuk ta'aruf, tapi orang lain tidak tahu dalam hatiku ada riya supaya dipandang orang. Lah, contoh inilah Pak yang tidak boleh. Mending berbajulah rawek. Tahu rawek? Tapi Rasulullah tidak mengajari seperti itu. Rasulullah mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tampilan jasmaniyah oye, ruhaniyah berakhlak pada Allah. Niki berat Pak. Sebab pada umumnya manusia secara fisik manakala bergelimpangan dengan indahnya duniawiyah, itu biasanya mancep, menusuk, masuk di dalam hati. Ini kalau zikir yang kita laksanakan di dalam uzlah itu tidak betul-betul birriyadati wal azkar, sulit Pak, temenan sulit. Tapi sesulit apapun ini nanti akan Allah jadikan sesuatu yang mudah bagi panjenengan kalau jenengan sudah terbiasa berzikir. Itu maksud saya, sehingga nggak pengaruh punya baju yang bermerek dipakai yo gak berpengaruh, apalagi baju yang compang camping gak masalah, sualan cekak. Wah aku kiai rek gak pantas sualan cekak. Lho kuwi lho nek adus ya muda iku. Biasa. Bon. Faslun ayhada faslun utawi iki fasol al mula bisu al jayyidatu utawi fasal kang menerangake piro-piro baju kang bagus. Al-madharu al-jayyidu utawi tampilan kang bagus waya madhar iku muradun, satu keinginan kula insani ing saben-saben manungsa. Setiap diri kita sebagai manusia iki ahli hijab Pak. Babe niki membahas ahli hijab. Setiap diri kita sebagai manusia itu pengen tampilan bagus, dilihat orang. Kadang-kadang gak terima bajunya bermerek Pak. Itu loh yang pakai apa itu? Parfum. Ada sekarang parfum pengikat cowok atau cewek ada.
Sampeyan buka ning TikTok. Ini namanya minyak nyong-nyong. Ada Pak di TikTok, kamen buka. Khosotan apa maneh ma'iktirobi inda Aidil Fitri, apa maneh mendekati nyedeki ma'iktirobil tirobi Aidil Fitri, nyongsong hari raya Idul Fitri al-mubaraki kang berkah. Apalagi ini menyongsong hari raya Idul Fitri. Wes di mana-mana itu jangan heran Pak, bajunya itu pingin serba bagus. Kalau ingat masa kecil saya itu, orang tua itu kalau membelikan baju sekolah baru, sing penting baru, walaupun itu rupa baju sekolah, kadang pramuka Pak, kadang biru putih. Niku wong tua kula biyen ngoten. Alasane napa? Supaya nanti habis lebaran bisa dipakai untuk sekolah. Bahkan ada salah satu saudara saya, kata sebut, iya, kalau tidak dibelikan baju, buntutnya pedet, arepnya dipedot. Ada seperti itu. Sing rumangsa ya ceke lus-lus dodo. Lanjane faktane ngono. Ngerti buntutnya pedet? Sapi loh. Jadi dulu itu wong tua kula niku ngingu sapi. Jadi kula sing ngarit lan sapi turut ambek dulur-dulur liyane. Oh niku wonten dulur kula niku Pak. Ngancam nek gak ditukokno baju baru buntute pedet di putus. Jenenge wong tua Pak. Ya napa maneh. Wis dewe-dewe ngoten niku. Seeling ngoten niku mungkin. Bon. Jangan heran kalau kita sudah menjadi budaya sebagai ahli hijab ketika saat menjelang hari raya jor-joran baju baru. Makanya ada lagunya, baju baru alhamdulillah. Lah ngoten nggih. Menyanyi tok tapi maksudnya piye ora dong ngoten. Pun boleh, silakan, itu hak Anda, tapi ada sesuatu yang tidak kau pikirkan di balik itu semuanya. Man utawi sapa iku la yuridu ora ngarepake sapa man al husula alamula bisa jadi datan ing duweni alamula bisa ing atase biro-biro baju jadi datin kang bagus. Siapa yang tidak menginginkan baju yang bagus? Adunnu nyono sapa ingsun anal jami'a ing sak temene wong akeh iku yuridu ngarepake sapa man jami'a iku dalika ing mengkono baju baru. Saya kira semuanya pasti menginginkan, tapi walakin nalan tetapi ne idza kana tatkalane ono apa dalik mengkono husulu alamula bisa jadidan
iku yu'addi bakal nekaake apa dalik bika kelawan sira nekaake ila riya maring sifat riya. Tetapi ahli hijab tidak menyadari di balik itu semuanya itu akan mendatangkan sifat di dalam diri kita itu sifat riya, pamer. Biasa yang ingin pulang dari luar pulau kota biar disawang tonggo-tonggo niku sukses kerjane ngerental. Kita koi, lu anakku wis duwe motor. Iya mbok, wis dungane mbok ya biar tambah sukses, padahal atau punya teman saking baiki dipinjam. Ya Allah, padahal fakta sebetulnya kita itu di rantauan itu, Masya Allah, makan itu susah. Saking kepingine wong tua niku bahagia melihat anaknya sukses, walaupun tidak sukses dikatakan sukses. Ngoten niku ning kamar diam-diam ngomong ambek bojone, "Dik, ya apa mosok terus-terusan ngene?" "Ya Mas, nguniku salah pendungane bapak mak biyen. Le tak dungakne kuwi berangkat ya ora ana apa-apa, mulih ya gak oleh apa, gak ana apa-apa. Njaluk ben selamat. Ya temen gak oleh apa-apa." Biasa toh Pak, nek anak pamitan merantau mesti sungkem, orang Jawa gitu. Sungkem dilus-lus ndak wis tak dungakno le ora ana apa-apa. Kita nggak sadar Pak, di balik kesenangan, kemewahan yang kita bawa itu tertampillah sebuah sifat yang disebut ar-riya. Ini pelajaran kita dan dulu sudah kita lewati. Makalah ini bukan berarti Anda dilarang untuk bertampilan yang bagus, enggak. Yang dilarang itu hati. Yang dilarang itu hati kita yang terjebak di dalam kepentingan nafsu. Ini yang dilarang. Kula mawon kemana-mana beto sisir Pak. Tahu sisir? Suri. Suri. Walaupun cilik-cilik ngono kula lebokno tas suri. Kadang-kadang kula nggih banyol kali Umi. Umpama orang laki-laki keluar seperti orang perempuan bagaimana? Maksudnya? Nggih beto wedak, beto gincu, beto napa mawon gitu. Jawabannya sederhana. Nek gelem diceluk bencong. Jadi ngono. Tahu bencong Pak nggih? Yes, ngoten niku. Jikalau kau masih tetap melakukan hal ini, fa innaka mongko sak temene sira iku tadlimina. Dadi apa wong kang duweni apa? Dadi wong kang rugi nafsaka ing awak dhewe ira. Fa innaka mongko sak temene sira iku tadlimina, dadi wong kang rugi nafsaka ya ing awak dhewe ira. Ini rugi di mata Allah maksudnya. Mboten rugi di mata, tidak rugi di mata manusia, enggak. Kalau di mata manusia
mesti gini Pak. Oke. Sing mburi ku rasan-rasan. Gus sampean jajan arep nikah maneh ta. Ngono lho. Ono sing ngomong ngoten ning mburi niku lho, Pak. Heeh. Masalah nggak pernah aku ijazah seperti ini karena momen bape kita membahas masalah seperti ini maka tak tampilkan seperti ini. Nah, jadi contoh biar pada diri saya tidak orang lain, gitu. Bon. Waqad ja'alah lan temen-temen dadekake apa husulu ala mulabis dadekake qalbaka ing ati sira dadi yadlimu dadi ati kang peteng indallah ing ngersane Allah. Wis boten peteng negara jasmani iki ndak, petenge negara ruhani kita pada Allah. Karena di dalam jagate ruh kita itu yang disebut kolbun, Bapak Ibu, dikebeki dipenuhi padangin dunya. Loh niki lho. Nanti di belakang akan kita bahas tentang masalah itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah golongan-golongan yang hatinya itu buta kepada Allah. Kullu sadatil hijabi utawi saben-saben ahli hijab iku la yufakkiruna, ora pernah mikir, ora pernah angen-angen, tidak pernah berangan-angan abadan ing dalam selawase angen-angen masalah opo fi man ing dalam sopo. Baju baru ya, semua baju baru. Fi man ing dalam sopo waro uhum lan kang utawi burine dibalik sopo dibalik yufakiru uto ahli hijab iku alladzi dzat yuharrikuhum kang ngobahake sapa ladihum ing ahli hijab. Golongan kita ahli hijab tidak pernah berpikir dan mengangen-angen dan merasa di balik kita semuanya itu siapa yang menggerakkan kita. Gak pernah, Pak. Kita nggak usah bicara orang lain, bicara diri kita pada saat kita masih di golongan apa? Sadatil hijab, ahli hijab, seperti itu. Yang ada di dalam hati kita cuman makhluk itu. Sehingga muncullah hukum sebab musabab dikarenakan makhluk. Bagi Anda yang sudah menyadari, ini dijadikan sebagai sebuah pengalaman. Ingat, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jangan pernah diulangi kembali dengan sengaja Anda ya. Wahadihi utawi iki iku hiya hada iku tabi'atu kulli sadatil hijab, sebagai tabiat karaktere sifate ahli hijab. Ya wis ngoten niku ahli hijab. Sampai sepanjang sejarah, sepanjang hati manusia itu masih klebu masuk dalam golongan ahli hijab, sepanjang masa pun seperti itu, Pak. Dalam hal urusan pribadi, sepanjang hati sampai kali kulo dimasukkan Allah, dikatakan Allah sebagai golongan ahli hijab, sampai kapanpun apabila
Anda belum dimasukkan ahli syuhud, pasti karakter sifat sampean kali kula nggak pernah angen-angen siapa di balik layar ini semuanya. Secara ilmu sudah disampaikan bahwasanya kita itu makhluk, iya. Yang menciptakan Allah, iya. Yang menghendaki kita, yang mentakdirkan semuanya Allah, iya. La haula wala quwata illa billah, iya. Semuanya jawaban iya. Tapi ketika saat di posisi waktu praktek, nggak bisa. Sampai Pak, hal yang paling urgen apa? Kematian. Sama lihatlah orang-orang yang mati, yang mengumumkan bicara apa? Innalillahi, tidak alhamdulillah. Itu hanya di lisan. Padahal itu sebuah peringatan terhadap kita bahwasanya segala hal apapun itu hanya Allah yang menggerakkan. Datang dan kembali kepadanya. Tapi sangat ironis, di dalam golongan kita ahli hijab hanya di lisan saja, tidak bisa tembus di dalam hati. Makanya saya ingatkan, terserah gatek nih apa ora, kaifa yumkinu, hale kaya apa mungkin, lil qalbi kedue ati iku ayusrika yen to bisa mencorong ingkanat lamuno ati, ingkanat lamuno ono opo-opo suratul makhlukati, gambari piro-piro makhluk iku mazalat tetep utawa masih ora ilang fil qalbi ing dalem ati. Apa mungkin hatimu itu bisa makrifat atau mencorong nur makrifate, sementara apa yang ada di dalam hati kita itu gambare makhluk? Ya ora iso. Jawabane ngoten mengke. Ya ora iso. Ya mohal. Lah, untuk bisa menghilangkan suar, ya dah, makhlukot di dalam hati kita, Anda harus melakukan ilmu amal istiqomah. Inilah ilmunya sudah, amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Ya ini udah lakukan terus. Dengan cara begitulah Pak, suarul makhlukot fil qalbika, di dalam hati Anda akan Allah hilangkan. Bukan hilangnya itu karena tekune Anda ilmu amal istiqomah takwa, enggak, karena anugerah Allah dan Allah sendiri yang menghilangkan. Mengapa demikian? Supaya jenengan gak ngendel-ngendelne lakune. Lho ngoten lho. Supaya dalam hati sampean iku tidak kemasukan al-i'timad, ngaku-ngaku. Ngendel-ngendelno, kok gak aku dzikir kholwat ngono, gak ilang. Oh, supaya enggak seperti itu. Lah wong Anda kita ini berkholwat, bisanya kholwat siapa? Ya takharraku, yang mengubahkan dalam hatimu seperti itu. Itu yang harus Anda sadari juga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah mendatangkan anugerah berbentuk pembersihan dari gambar-gambar makhluk itu bukan karena Anda tekunnya berkholwat, enggak. Justru tekune Anda melepaskan diri, bukan Anda yang ngoten loh. Kaifa khaliqaya apa
iku yumkinu mungkin liruhi kedui roh. Iku ayatawajjaha ing yen to bisa madhep apa ruh ilallahi maring Gusti Allah, watal kolan lalu kemudian ketemu apa ruh Allah ing Gusti Allah. Tapi ida kana tatkalane ono apa arruh la yazalu kang ora leren-leren apa ruh iku maghlulatan kecancang bisyahwati kelawan nafsu syahwat kesenangan dunia. Bagaimana mungkin roh iku bisa menghadap dan bertemu Allah waktu sholat? Mohon maaf. Lah wong keadaane roh iku isih dicancang, masih dicancang ambek nafsu kesenangan dunia. Kesenangan selain Allah. Apa? Surga. Apa? Pahala. Apa? Ben diwahni wong. Inilah Pak, yang ahli hijab tidak sadari. Ahli hijab itu kalau mengartikan nafsu syahwat, yaiku kekarepan-kekarepan sing elek. Lah ngoten nggih? Elek. Apapun itu miturut syariat, yaitu nafsu. Padahal Mbak, hakikate yang disebut syahwat iku kesenangan perkara selain Allah. Bisa jadi jenengan ini sholat, tapi ning ati di dalam hati Anda suka seneng tatkala dimasukkan golongan gerombolane ahli surga. Gak terima, rapopo. Saya katakan yang sebenarnya. Makanya tadi dikatakan, apabila di dalam hati kita masih dicancang oleh kesenangan selain Allah, jangan harap Anda akan bisa menghadap dan bertemu Allah. Padahal Allah memberikan fasilitas thariqah rupa sholat itu semata-mata biar hamba jadikan sebagai alat untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi dari kalangan bawah sampai atas ini bukan rahasia lagi. Semuanya ahli hijab tidak bisa. Justru ketemu yang kita sukai. Ini gak bisa Pak, dibohongi gak bisa. Yang tahu semuanya ini hanyalah Allah. Inilah keterangan Allah, cuman aja dilewatno cocotku. Roh cocotku? Iya. Apa bisa saya nyocot? Enggak bisa. Semuanya itu dawuh Allah. Tinggal Anda melihat dari sisi mana. Ahli hijab gak akan mungkin bisa memandang itu semuanya datangnya dari Allah. Enggak mungkin. Karena terhijabi Pak hatinya. Kepada Tuhannya terhijabi. Enggak bisa. Makanya model coro bagaimana kita sebagai ahli hijab disuruh sholat khusyuk telek esok nggak bisa. Kaya ngawen wonten ya model sing ditawa.
Ada yang memberikan cara, kamu harus tahu maknanya di dalam setiap rukun-rukunnya sholat. Sami Allahu liman hamidah, apa artinya kamu harus tahu. Ayo praktekno, ora iso. Sebab kalau itu betul-betul ilmu hak bisa dibuktikan sesuai dengan apa petunjuknya. Wis apa? Ada yang mengatakan nambah nangiso. Bayangno kamu itu orang berdosa. Lah wong kene gak tau maksiat kok ngakoni berdosa. Wong kene rajingun terus ya. Ya gak iso lah. Wis kalau gitu bayangno neraka siksane. Tetap ora iso, Pak. Nanti hal ini kita berikan solusi di dalam edisi 3. Perkara yang menjadikan hati terang benderang. Ini kitab edisi 2 kan perkara-perkara yang menjadikan hati gelap. Jikalau itu nanti diberikan oleh Allah, akan kusampaikan mekaten. Kula ngis nderek ngintir mawon seperti air mengalir. Seperti kemarin 2 hari. Iki lho fakta. Ada tapi nggak bisa dijempok. Di layar dia bengi jempokan nggak raket. Ono tapi ora kena dijempok. Kalau sekarang kan yo ada dijempok kene. Tadi malam ada dijak salaman yo gak kena. Itu perlu momen-momen seperti itu biar kita berpikir apa maksudnya. Apa maksudnya? Pun. Fakaifa khalik mongko khalik kaya apa? Iku talqa bisa ketemu. Apa an-nafsu? Sapa an-nafsu roh? Allah ing Gusti Allah, tapi ilam takun yen to ora ana sapa nafsu iku kot toharot teman-teman suci sapa an nafsu min ghaflatiha saking laline nafsu anillahi ta'ala. Apa mungkin hatimu akan bisa ketemu Allah, ruhmu akan bisa ketemu Allah? Lah wong namanya kelalaian di dalam hatimu itu belum fitrah, belum suci. Ya enggak mungkin lah. Apa mungkin kau ingat pada Allah sementara kelalaian dalam hatimu itu masih ada? Intine siapapun kita ahli hijab, batas namanya dzikir itu pasti diucap di lisan atau diucap di hati, itu namanya dzikir. Miturut golongan kita sebagai ahli hijab, sehingga muncullah namanya dzikir jahr dan dzikir sirri, dan semuanya masih menyebut namanya. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, ikut tauhidnya. Masih menyebut. Hati menyebut Allah, masuk hu Allah, atau diganti hu urip. Ini nyebut sian. Ini namanya dzikir miturut
golongan kita yang ada di syariat dan di thariqah. Sedangkan dzikir miturut golongan ahli syuhud yang ada di hakikat dan makrifat beda. Bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, sudah tidak berkalam secara lesan, sudah tidak menyebut secara hati tentang namanya, ndak. Tapi pertama su'aul basirah, merasa, lalu bertemu, lalu menyatakan. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah, tiga-tiganya inilah disebut wa huwa adzikru bisiril asrar. Niki, ya ini satu kesadaran di dalam hati bahwasanya segala hal apapun yang disebut makhlukot itu nggak bisa nyapo-nyapo. Untuk ini gak bisa, untuk itu gak bisa. Jadi hati Anda sadar gerakan yang terjadi pada diri Anda, penglihatan yang terjadi pada penglihatan Anda, pendengaran, ucapan dan lain sebagainya, hatimu akan merasa bahwasanya itu hanya milik Allah. Allah yang sebagai aktor sang yang berperan. Itulah dzikir. Makanya di dalam hikam itu beliau Ibnu Athaillah dawuh, udruk la tadruk, ojo ninggalno sira adzikra ing dzikir iki. Li adami hudurika ma Allahi bihi, senajano keadaan dzikirmu itu belum di ainul basirah atau hakul basirah, tetap su'aul basirah itu terus lakukan. Nanti seiring waktu yang sudah Allah tentukan, pasti ainul basirah itu akan muncul setelah Allah menyalakan nur makrifat di dalam hatimu. Tatkala nur makrifat ini Allah nyalakan dalam hati yang hamba kehendaki, maka kullu suwarin al makhlukin, semua gambar-gambar makhluk dalam hati saat itu juga langsung sirna. Ini sama halnya tatkala cahaya lampu ini dinyalakan, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Jadi nggak mungkin Pak, ruh itu akan bisa bertemu Allah tatkala di dalam diri ruh, dalam hati ruh itu masih ada kelalaian terhadap Allah. Kaifa yumkinu, khali kaya apa yumkinu, mungkin linafsi kedue ruh apa ayaf hamaha ing yento faham sopo nafsu atau ruh asrara ilmillahi ing piro-piro rahasiani ilmu tentang Allah. Itulah ilmu hakikat ma'rifat. Bagaimana mungkin ruh akan paham tentang masalah ilmu hakikat ketika saat disampaikan, sementara idastamarrot tatkalane tetep apa nafsu fi raddi ta'alimi ilmil hakikati, ing dalem tetep nolak apa ruh taklimi ilmil hakikati, ing ngelmu tauhid atau ilmu hakikat. Apa mungkin ruh itu akan paham
hati seseorang akan paham tentang rahasianya ilmu tentang Allah, sementara ruh itu masih tetap menolak ajaran hakikat. Ini sudah Allah tuangkan di dalam cerita kisah Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir. Tatkala beliau ingin berguru terhadap Nabi Khidir, dihadapkan 3 persoalan oleh karena si Nabi Musa itu tidak bisa memandang apa yang Nabi Khidir pandang, maka dia tetap menolak alias menyalahkan apa yang berlaku terhadap Nabi Khidir. Jam'ul ajabati utawi sekabehane jawaban al-madhkurati kang wis den tutur sabikon kang wis kliwat hiya utawi ajabat iku muhalun jawabe muhal. Pertanyaan dari awal, apakah mungkin hati akan bisa mencorong sementara gambar yang ada dalam hati itu makhluk? Yang kedua, apa mungkin roh itu bisa menghadap dan bertemu Allah? Lawang roh itu masih hatinya diikat oleh kesenangan nafsu. Yang ketiga, apa mungkin ruh itu akan bisa bertemu Allah, ingat pada Allah, sementara ruh itu belum bebas yang namanya lalai pada Allah? Jawabannya wahia mohalun. Jawabe mohal, tidak. Wis. Wal khulasatu tawi kesimpulan. Kaifa tadkhulu hale kaya apa mlebu ar-ruhu. Ruh. Kaifa tadkhulu hale kaya apa tadkhulu mlebu ar-ruha ing ruh. Idal jannati maring surga. Ida kana tatkalane ono apa ruh iku la yazalu ora leren-leren fihi ing dalam ruh apa syarakun syirik. Apa mungkin roh akan bisa masuk ke surga sementara di dalam diri roh ada syirik? Iku tadi. Oh, aku sing salat, aku sing gambar makhluk masih ada dalam hati kita loh Pak. Yaqulu khalidawu sapa Allah Gusti Allah fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah surat yang kelima ayat 72. Laqad kafaro yepti teman-teman kufur sapa aladina wong akeh kalu kang padha ngucap sapa ladina rupane ucapan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Iki sak temene Allah, huwa ya Allah iku al-masih. Ngapunten, al-masih iku terkenal Nabi Isa. Iku ibnu Maryam, anak lanange Siti Maryam. Lho ngoten niki. Sungguh kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu yang namanya Masih iku anake Maryam itu anake Allah. Jadi mengatakan Tuhan anak. Iki pun sampai untal secara syariat loh Pak. Kalau jenengan maknai untal secara syariat, gak ketemu sampean. Ya gak ada orang yang menyekutukan Allah. Ini kan bahasa. Ibnu Maryam iku Allah, iku Tuhan. Lho ngoten iki karepe iki. Maksudnya ya nopo? Jenengan nek merasa jenengan yang sholat berarti dalam hatimu iku ngaku-ngaku tuh. Lho ngoten lho niku. Walus ya. Walus.
Ahli hijab gak akan paham, gak mengerti kalau maksudnya adalah itu. Contohlah Pak, saya merampas sifat Allah. Kuwasa melakukan apa? Tatkala dalam hatiku muncul rasa keakuan diri makhluk ini yang melakukan, inilah maksudnya innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam. Maksudnya di situ. Dalam kalimah umum kan mengatakan Isa anak lanangi Maryam itu Tuhan. Lah ngoten ta niku? Bukan wujud dohir, itu kan. Ini sebetulnya panggilan saking idee Al-Masih kepada Tuhan, dikasih namanya titel atau ismul laqab, jeneng julukan Ibnu Maryam sebagai anak. Iku panggilan mawon untuk memuliakan Isa. Ngoten lho karepe. Bukan Isa itu Tuhan. Sebetulnya enggak. Ini yang umat Islam enggak paham. Kacamata syariat memang seperti itu, tapi kacamata hakikat ternyata banyak di antara kita masuk di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Isa itu anaknya Tuhan. Ternyata kitalah Pak sebagai manusia sing ngaku-ngaku. Lagi selain diri kita, orang lain. Sebab apa? Sesuatu itu akhirnya berubah. Sebab si A. Hati kita punya iman, si A ini yang merubah situ. Berarti ya iku Pak. Maksudnya menyamakan Isa itu sebagai Tuhan. Enggak terima ya ora apa-apa. Saya katakan apa adanya, maksud dari sesuatu yang rahasia yang selama ini Anda tidak mengerti. Itulah namanya syirik Pak. Namanya syirik. Innahu wa qala lan dawuh sapa al-masih. Al-masih Nabi Isa iku dawuh Pak. Dawuh ngeten. Ya Bani Israel, hei Bani Israel kaumku, a'budu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Lah statuse Allah iku Rabbi kelawan dadi pangeranku, wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Iki Nabi Isa loh ya yang mengatakan. Artinya ayat ini jangan kau sembah aku, tapi sembahlah Tuhanku dan Tuhan kamu semuanya. Sama di tengah-tengah umat Islam. Pernahkah Rasulullah menyuruh kita untuk menyembah, memuja, memuji pada diri? Enggak ada. Bila mana ada seseorang bahkan yang ngaku-ngaku duriah mengatakan ada, nyun sewu, terserah Anda, percaya silakan, enggak percaya monggo. Aku enggak maksa. Tapi yang jelas saya katakan, tidak akan pernah beliau mengatakan suruh untuk menyembah, memuja, memuji pada dirinya. Kemarin kita membedah makalah apa maksud mereka mengatakan itu. Baik yang betul-betul ada keturunan atau tidak, apa sebetulnya. Bab yang kemarin pernah sudah kita bahas, ternyata ada sesuatu yang tidak kita tahu. Apa? Supaya ingin dipuja, ya, dan di dalam dirinya bermegah-megahan atau bersenang-senang dengan adanya keturunan. Mungkin itu bab duriyah atau bab nasab. Mengapa kita tidak boleh untuk menyekutukan Allah? Innahu sak temene Gusti Allah
iku man utawi sapane wong iku yusrik lamuno nyekutokake sapa man billahi kelawan Allah ya fakot haroma mongko temen-temen ngaromake sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man ngaromake al jannata ing mlebu swarga wa ma'wahulan utawi nggon baline man iku annarun roko wa malidoliminalan wamalan ing ngono wa malidoliminalan ora ono iku keduwe pira-pira wong sing dolim. Wong dolim ya wong sing berbuat syirik. Sapa man sapa min apa min nasirin minan iku minan ansorina min ansorina utawi saking penolong. Bapak Ibu, Anda percaya gak percaya terserah. Selama hati masih ada penyekutuan Allah terhadap yang lain, miturut ayat ini Allah mengharamkan masuk surga. Memang tamsile contohnya itu adalah Isa ibnu Maryam, tapi aslinya bukan itu. Keimanan yang ada di dalam hati kita terhadap makhluk itulah sebetulnya yang dimaksud ayat innallaha huwa al-masih. Ini al-masih itu makhluk, berarti makhluk apapun. Bahkan ayat yang terakhir wa malidolimina min ansor, tidak akan menemukan penolong bagi kita yang berbuat dolim seperti ini. Anggite gampang ngono, enak ngomong salat so iku mlebu surga. Sik tah aku takok, nek gak mlebu tenan iku nuntut sapa? Wani ya cocote sing ngomong iku mang dituntut. Ya ora wani. Ora wani. Tapi kalau kita melihat lebih ke dalam, syirik, pengenalan syirik, ternyata tidak hanya syirik jali, akan tetapi syirik khafilah. Itulah kebanyakan yang bersarang di dalam dada kita sebagai umat manusia. Yun sewu lho Pak. Wong Islam secara syariat mengatakan gairul Islam iku wong apa? Kafir toh? Sama. Orang gairul Islam mengatakan orang Islam itu sama. Sama Pak. Jenengan ya dihina sebagai orang kafir, sama semuanya itu. Yang mengatakan itu. Terus yang bener itu sing ndi? Mana agama yang menjadikan hati sampai niku betul-betul di dalam kebenaran? Dalika dinul qayyimah, inilah yang dimaksud agama yang lurus. Itu agama yang mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ini adakah keikhlasan hati sampai dalam beragama? Padahal ikhlas itu nggak merasa dirimu yang melakukan. Kalau bahasa saya Pak, Anda orang Islam secara dohir, Nasrani, Hindu, Buddha, Kapitayan dan apapun, jikalau hatimu sudah tidak ada selain ilah hukum ilahu wahid, itulah ahli surga. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan yang masuk surga itu tidak hanya orang-orang itu, orang kepercayaan. Gak duwe agama Pak, gak duwe agama, tapi hatinya percayane iku mung dateng Gusti Allah. Artinya ilah hukum ilah wahid. Inilah yang menentukan
Qalbin salim, hati yang selamat di mata Tuhan ada di sini. Kok berani sampean ngomong lah apa gak wani? Lah wong ini kebenarannya itu di situ. Kebenarannya di sini. Urusan tokoh-tokoh agama apapun. Agama apapun. Tokoh-tokoh masyarakat apapun. Nek gak seneng ya gak apa-apa. Gak setuju ya rapopo. Silakan Anda mendoktrin terhadap umatmu sesuai dengan pengetahuan ilmu yang ada pada dirimu, tapi tolong biarkan juga saya untuk memberikan pengetahuan terhadap umat yang mau menerima. Nek ngeten kan balan, Pak. Monggo. Aku tidak banyak-banyakan umat. Enggak. Ingat, tugasku hanya menyampaikan saja. Urusan setuju dan tidak setuju ikut terserah jenengan. Laksana seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk meminang seorang perempuan, ditolak yo ojo muring. Sing jero segara sampean, anggap penduduk jodohmu. Endak ya ada yang nafsune cinta ditolak dukun bayuh. Ojo ngono. Cinta yang tulus itu berangkat dari hati karena Allah. Jari arek nom-nom kalau dunia tidak selebar daun kelor lah. Apa maknane? Bon Pak, niku kesimpulane ojo pisan-pisan ati bisa masuk di dalam anugerah makrifat Allah manakala dalam hatimu masih merasa kau yang berzikir. Hatimu kau merasa jikalau kau yang berkholwat. Jangan. Walaupun secara ilmu saya katakan Pak, asah terus zikir itu, terus asah. Tapi disitulah Anda harus membuktikan bahwasanya yang berzikir dan yang berkholwat bukan saya, manusia. Oke, masuk pada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan salam dari jamaah Palembang Lilin kesampaian kepada Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Gus, ini saya keterangan dari Gus, katanya alam ini, dunia ini alamnya kewan-kewan semua. Dan manusia itu sebenarnya alamnya di surga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam setelah dicampakkan ke dunia ini binatang-binatang sudah ada? Sekian, saya minta penjelasan dari Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kula. Ampun gopuh kayak diuberceleng lho ya. Maaf, saya ulangi Gus. Nggih. Keterangan, saya mendengar keterangan dari Gus Mukyason, dunia ini adalah alamnya para hewan-hewan. Alamnya hewan seperti hewan. Oke, nggih, terus ular. Nah, sesungguhnya alamnya manusia itu di alam surga. Nggih. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dicampakkan ke dunia ini binatang-binatang tersebut sudah ada? Sekian pertanyaan saya, minta penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika Nabi Adam dicampakkan ke dunia, alam surga sudah ada? Gitu maksudnya?
hewan-hewan itu sudah ada. Ngono. Oh, ngoten. Pun senjenengan kula takoki. Dhisik endi ndok ambek pitik? Maksud ndok itu Pak, wiji kang dumadi di dalamnya itu ya disebut Nur Muhammad. Ya tinggal kita jawab lebih dahulu mana adanya ruh dengan jasad ini. Lah, ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung. Memang Pak, dunia niku alami hewan. Mengapa Nabi Adam diuncalke, dicampakkan ke dunya? Karena sifate koyo hewan. Di situ sebetulnya. Apakah Nabi Adam itu sebelum diuncalkan, dilemparkan ke dunia, hewan itu sudah ada, sifat ada. Lah iku iblis itu. Iblis. Lah muncul dari mana hewan itu? Iblis itu muncul dari mana? Gampang jawab. Jenengan malaikat munculnya tekon ndi? Dari akad toh? Dari akad. Itulah yang kusebut sebagai Nur Muhammad. Kados ngeten, Pak. Oke. Niki katakanlah pohon. Anggaplah pohon ini berdiri di tanah, bukan di pot ngeten, Pak. Ya, anggap. Waktu kemarau, gak ada tanda-tanda munculnya pohon. Tapi ketika saat hujan lebat datang, baru bermunculan pohon-pohon. Nah, ketika saat sudah bermunculan pohon itu bisa dikatakan sesungguhnya dulu waktu sebelum hujan di dalam tanah itu ada pohon. Itulah yang disebut Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebete urip. Iku. Lah wujude pohon itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad itu. Sekarang tinggal pertanyaan gini, bagaimana wujudnya ruh dengan wujudnya Nur Muhammad, atau ruh itu sama dengan wujudnya jasad atau wujudnya pohon? Piye carane gak ono bedane? Ini secara nggak sadar sampai tak arahkan wujud Allah batin dan dohir. Sebetulnya di situ. Jadi jawaban saya Pak, tinggal melihat jawab saya dari arah mana. Kalau jawab saya dari arah syariat, sebelum Nabi Adam dicampakkan atau dilempar ke dunia, perkara nyun sewu yang namanya hayawan itu jelas sudah ada. Sifat karakter sebetulnya sudah ada. Tinggal pertanyaannya, apakah sifat karakter kehewanan itu dalam diri kita muncul apa enggak? Muncul apa enggak? Lah ternyata Bapak Ibu munculnya itu bersamaan dengan ketika buluhu tekane masa kita balik baru bermunculan. Yaitu toh bersamaan Nabi Adam dilempar dari surga ke dunia. Akhirnya bagaimana? Adam mau kembali lagi enggak? Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bisa kembali apabila kesalahannya diampuni Allah. Allah bisa mengampuni, alasannya jikalau Nabi Adam fatalaqqa menerima mir rabbihi dari pangerane Adam. Menerima apa? Kalimat wahyu. Endi wahyu nih? Ya ini.
hati jenengan bisa menerima daqaiqul asrar, lembuti ilmu kepangeranan, yaitu yang kami sebut sebagai ilmu hakikat baru. Itulah yang disebut kalimat atau wahyu. Mekaten. Ada lagi? Mungkin Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kula nomor setunggal, Gus. Selama setahun ini itu saya di hati saya sudah bergejolak. Kebetulan saya diizinkan Allah, diamanai Allah untuk mendampingi ibu-ibu yang sudah lanjut usia untuk belajar membaca Al-Quran. Dari situ ternyata saya mengenal ilmu tauhid ini kan sudah 1 tahun. Karena biasanya ibu-ibu itu tidak hanya ngaji saja, ngaji membaca Al-Quran saja, tapi kebanyakan banyak curhatnya. Nah, dari setiap curhatan mereka itu kayaknya kalau saya menyimpulkan ini solusinya itu ada di ilmu tauhid semua. Tapi saya kan belum ada izin untuk menyampaikan ilmu tauhid. Jadi sudah setahun ini saya itu hati saya rasanya mau ngomong takut gitu loh ke Gus. Saya minta petunjuknya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya punya trauma yang bertahun-tahun saya pendam. Saya mohon waktunya untuk bertemu Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala di dalam hati panjenengan itu ada satu keinginan untuk menyampaikan apa isi di dalam daqaiqul asrar, lembut-lembuti ilmu Allah, berarti tetanda itu sudah Allah izinkan. Lah apa ngenteni kula? Ora. Aku malah seneng, Pak. Siapapun di antara panjenengan iku Allah sudah gerakkan hatinya untuk menyampaikan minimal anak dan istri, teman. Wah, tambah seneng loh. Istilah bahasa lagune Roma Irama, berat dipikul, ringan dijinjing. Tambah seneng. Tondo-tondone apa? Ya itu tadi. Dalam hati jenengan sudah digerakkan Allah untuk menyampaikan, sampai no. Jangan takut salah. Jangan. Allah lebih paham. Udahlah, jangan takut salah jenengan. Bon, 1. Nomor 2, masalah trauma yang bertahun-tahun. Niku mengandung tanda tanya besar, Pak ya. Gewedeng glower nang jamaah-jamaah. Kalau toh memang nggak bisa dibuka di majelis ini, monggo rapopo. Tapi terbatas lo waktunya. Terbatas nggih. Mboten napa-napa nggih? Oke. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abi, ini ada titipan dari teman. Pertanyaan seperti ini, apa benar Nabi Adam itu manusia pertama kali? Siapa yang melahirkan dan menikahkannya? Yang pertama. Yang kedua, syahadat Adam dan Muhammad termasuk Nabi sebelum beliau syahadat gimana? Nomor 3, apakah ada amil zakat di Ponpes JP Abi? Sudah itu aja, makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang makhluk sebelum Nabi Adam ya sudah ada. Di dunia sudah ada. Dalam keterangan Quran ada. Cuman saya lupa. Di surat apa, ayat keberapa, cari sendiri. Tentang makhluk loh ya. Apakah sebelum Nabi Adam itu Allah menciptakan makhluk di bumi? Jawabnya ada. Yes. Terus kalau Nabi Adam itu awal makhluk disebut manusia. Lah manusia ini makhluk kan macam-macam. Ada makhluk jin, ada makhluk iblis, ada makhluk apapun itu. Cuman ini bicara manusia. Kalau manusia berarti yo satu-satunya awal yo Nabi Adam itu. Terus syahadatnya beliau itu bagaimana? Padahal Nabi Muhammad belum ada. Ternyata jawab saya dari syariat tetap Muhammad. Karena Muhammad sudah ada. Muhammad sudah ada, cuman belum tampak. Seperti halnya pohon tadi. Air hujan belum datang, nggak tampak. Munculnya pohon. Tapi ketika air hujan sudah datang, kok muncul? Berarti bisa disimpulkan, oh berarti dulu walaupun nggak tampak, nggak nyata secara dohir, secara batin sudah ada. Ya tetap Muhammadur Rasulullah. Tetap Muhammadur Rasulullah. Tapi hakikatnya Muhammad iku sopo, lho ngoten lho. Makanya kita akan memahami syahadat roh, bukan syahadat jasmani, syahadat ruh. Kemanakah yang dimaksud? Wa anna Muhammad itu ternyata makhluk. Muhammad iku makhluk, statusnya Rasulullah. Ini keterangan masuk di dalam bab syahadat hakikat. Terus yang ketiga, apakah di JB ada amil atau yang menangani tentang masalah zakat? Urusan itu sampean takok pengurus mawon. Kula namung ngaji, ngoten tak ya. Nggih sampean takok pengurus apakah ada mengadakan wadah untuk menangani zakat fitrah atau enggak. Saya juga enggak tahu. Sampai tanya terhadap pengurus. Mekaten Bu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi asma kula Badru Soleh saking Pojokrejo Kesamben Jombang. Nggih. Nyuwun pencerahan tentang aku hidup yang mempunyai nama Allah yang menguasai jagat langit maupun bumi. Nyuwun pencerahan tentang jagat langit maupun bumi, Gus. Nggih. Sampun mengakoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullillahi iku tetep kedue Allah apa ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang ada di jagat langit dan jagat bumi. Pundi sing disebut jagat langit ruhaniyah, pundi sing disebut jagat bumi jasmaniah. Artinya baik di jagat ruhaniyah maupun jagat jasmaniah iku pangerane mung tunggal. Itulah yang sering kami sebut hidup, urip, yaiku. Tinggal bagaimana kita bisa masuk ke alam itu, hanya itu. Wa dzakarallaha katsiran. Jikalau kau ingin masuk wal yaumal akhirah, di dalam alam akhirat, ya wa dzakarallaha katsiran. Dzikir yang sudah kita pelajari harus terus jenengan praktekkan dengan sebanyak-banyaknya.
Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha, seseorang yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Mekaten, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.